Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha Ibu Guru? Semoga kita semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah di pagi hari ini, di hari Rabu, kita harus mempunyai semangat yang menggebu ya. Dan pada hari ini kita akan mempelajari tematik 3, subtema 1, pembelajaran 3 yaitu tentang aneka benda di sekitarku. Baiklah, anak soleh dan soleha Ibu Guru, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi benda-benda yang berbahan dasar dari kertas. Kemudian, siswa dapat memahami arti kata baru dengan tepat. Siswa dapat melakukan pengukuran dengan alat ukur yang tepat. Dan yang keempat adalah siswa dapat menyanyikan lagu teka-teki. Materi yang pertama adalah benda-benda dari kertas. Di sekitar kita ada benda-benda yang terbuat dari kertas. Kertas memiliki sifat yang dapat menyerap air, ringan dan mudah sobek. Berikut ini adalah contoh benda-benda yang terbuat dari kertas. Perhatikan gambarnya anak soleh dan soleha. Yang pertama ada buku, kedua koran, kemudian tisu, ada kardus, ada amplop, kotak susu, map, kemudian kalender, uang, dan juga tiket. Nah, contoh ini adalah semua benda yang terbuat dari kertas. Kertas yang ada di sekitar kita berasal dari bahan dasar kayu. Agar menjadi kertas, kayu perlu diolah terlebih dahulu. Kita dapat mengetahui proses pembuatan kertas dengan membaca teks berikut. Mari kita baca teks dengan seksama. Proses pembuatan kertas. Kertas berasal dari bahan dasar berupa kayu yang telah diolah. Pengolahan kayu menjadi kertas dilakukan secara bertahap. Mula-mula kayu dipotong-potong hingga sebesar korek api. Kemudian potongan kayu dipanaskan hingga lunak seperti bubur. Bubur dari kayu yang dipanaskan dinamakan pulp. Pulp kemudian diberi pewarna dan disaring. Penyaringan dilakukan hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering akan meninggalkan ampas. Ampas dari pulp berupa serat selulosa yang saling terkait. Selanjutnya serat selulosa digiling hingga pipih dan terbentuklah lembaran kertas. Akhirnya lembaran kertas dipotong-potong sesuai ukuran yang diinginkan. Setelah kita membaca teks proses pembuatan kertas, pada teks tersebut terdapat beberapa kata yang sulit. Kita bisa mencari arti kata sulit di dalam kamus, lalu kita bisa menuliskannya. Kata sulit dan artinya dalam tabel berikut. Perhatikan, yang pertama ada kata ampas. Ampas arti kata adalah sisa barang yang telah diambil sarinya. Kemudian yang kedua ada kata lunak. Lunak artinya lembut atau empuk. Kemudian ada kata pipih yang artinya adalah tipis rata. Kemudian yang keempat ada pulp yaitu bubur kertas. Dan yang kelima adalah serat selulosa yaitu bagian utama pohon atau tumbuhan yang digunakan untuk membuat kertas. Selanjutnya, tadi kita sudah menentukan arti kata yang sulit yang terdapat pada teks. Selanjutnya, kita akan membuat kalimat berdasarkan kata-kata tersebut. Kita dapat membuat kalimat seperti contoh berikut. Yang pertama, kata ampas. Nah, jika kita buat kalimat, contohnya seperti ini ya, ampas kayu masih bisa kita manfaatkan. Kemudian kata yang kedua adalah lunak. Contoh kalimatnya adalah kertas dibuat dengan memanaskan kayu hingga lunak. Kemudian kata yang ketiga ada kata pipih.
Contoh kalimatnya, kertas tersebut kita bentuk menjadi pipi. Kemudian ada kata po, yaitu contoh dalam kalimatnya, bubur kertas disebut juga dengan po. Kemudian yang terakhir ada kata serat selulosa. Nah, contoh kalimatnya, serat selulosa kayu akan kita olah menjadi kertas. Dan banyak ya contoh-contoh kalimat yang bisa ditentukan dari kata-kata yang tadi. Selanjutnya kita akan menentukan alat ukur panjang berdasarkan jenis benda. Alat ukur benda bermacam-macam. Saat mengukur benda berukuran panjang, kita bisa menggunakan meteran pita, meteran roll, atau meteran saku. Perhatikan gambar yang pertama adalah gambar meteran roll. Kemudian gambar yang kedua adalah meteran saku. Dan gambar yang ketiga adalah meteran pita. Agar lebih paham, mari kita perhatikan tabel berikut di slide selanjutnya. Anak soleh dan soleha, perhatikan tabel berikut ini. Perhatikan, jika kita mengukur lebar buku, maka alat ukur panjang yang sesuai adalah penggaris. Kemudian, panjang pensil kita bisa mengukurnya dengan penggaris. Kemudian, lebar tempat pensil. Nah, ini juga sama, alat ukur yang panjang yang sesuai adalah penggaris. Kemudian lingkar pinggang. Nah, ini digunakan alat ukurnya adalah menggunakan meteran pita. Kemudian lingkar kepala. Nah, ini juga sama menggunakan alat ukur meteran pita. Kemudian yang keenam, panjang meja di kelas. Dan ini alat ukur yang digunakan adalah meteran saku. Untuk selanjutnya, ketika kita mengukur lebar papan tulis, maka kita menggunakan alat ukur yang panjang yang sesuai adalah meteran saku. Kemudian tinggi pintu. Nah, sama alat ukur yang digunakan adalah meteran saku. Kemudian, jika kita akan mengukur panjang lompatan teman satu kelompok, maka kita menggunakan alat ukurnya yaitu adalah meteran roll. Dan yang contoh yang terakhir, yang ke-10, mengukur panjang halaman sekolah sama menggunakan alat ukur panjang yaitu dengan meteran roll. Terima kasih kepada soleh dan soleha ibu guru yang pada pagi hari ini sudah menyimak video pembelajaran. Untuk tugasnya yaitu mengerjakan di buku paket halaman 23, 25 sampai 27 dan 30 sampai 31. Selamat mengerjakan, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Dan untuk pada pagi hari ini Ibu Guru akan memberikan bonus. Disimak ya. Menyanyikan lagu teka-teki. Selamat menyimak dan selamat bernyanyi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah benda selalu menunjuk saja, tidak berkaki, tidak bertangan, tetapi dapat berjalan. Kikuk, 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 kikuk.
Ada sebuah benda selalu menunjuk saja, tidak berkaki, tidak bertangan, tetapi dapat berjalan. Kikuk, 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 kikuk. Tidak pernah berhenti, kadangkala berbunyi. Setiap masa sehari-hari selalu mengingati kami. Kikuk, 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 kikuk. Sebutkanlah kawanku namanya benda itu. Ayolah cepat kita bergegas agar selalu tepat waktu.